Ini aneh. Kalau sudah menghadapi ritualnya umat Islam, ini virus ini benar-benar ganas sekali. Tapi begitu masuk di dalam perayaan Natal, Tahun Baru, Imlek, virusnya tengkurap semua. Nah ini aneh, ini aneh. Bahkan yang bisa sebagai pengaturnya ini orang kafir. Masjid, hati-hati. Ya. Jadi masjid malah dijadikan momok, tempat yang paling menyeramkan. Jadi seperti masjid itu sekarang diperlakukan seperti monster yang sangat menakutkan. Ya kan? Bahkan sampai-sampai setelah tokoh kafir ini memberikan kebijakan, langsung Menteri Agama buat edaran. Ya kan? Menteri Agama buat edaran. Umat Islam tidak boleh beribadah ke masjid. Apalagi yang umur 60 tahun, di rumah saja. Sholat Jumat ganti sholat zuhur. Astagfirullah, ini orang kafir mengacak-ngacak akidah dan ibadah umat Islam di Indonesia. Dan dilegitimasi oleh Menteri Agama. Dan tidak boleh mengedarkan kotak amal. Astagfirullah. Kalau yang aman itu apa? Mall. Itu aman. Pasar aman. Diskotik aman. Jadi kita dipaksa oleh orang kafir untuk menjauhi rumah Allah. Sementara pejabat-pejabat muslim semua tiarap semuanya. Ketika kaum muslimin meremehkan urusan din, agama, maka Allah perhinakan. Dan kita akan dijadikan menjadi umat yang paling lemah dan bangsa yang paling rendah. Penguasa yang memaksakan kehendak bagi rakyatnya. Ini fase keempat. Fase yang paling berat dialami oleh kaum muslimin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Malam ini kita membahas satu tema, al-iman di tengah fitnah akhir zaman. Sebagaimana kita diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Udzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, takun nubuwah fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Thumma takunu khilafatun 'ala minhajin nubuwah. Fa yakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Thumma takunu mulkan 'adlan fa yakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Thumma takunu mulkan jabriyah fa yakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Thumma takunu khilafatan 'ala minhajin nubuwah. Kemudian Rasulullah diam. Dalam hadis ini Rasulullah mengabarkan umat Rasulullah akan mengalami 4 periodisasi atau 5 periodisasi sejarah. Yang pertama masa nubuwah, kenabian. Yang kedua masa khulafaur rasyidin. Yang ketiga masa mulkan adlan, yaitu daulah Muawiyah, daulah Abbasiyah, daulah Utsmaniyah. Dan itu sudah kita saksikan bersama dan tertulis dalam buku sejarah dunia Islam. Kemudian fase yang keempat, yaitu mulkan jabriyah yang sekarang ini kita hidup di dalamnya. Fase yang kelima, yaitu fase Khalifatullah Al-Mahdi, yaitu pada masa Imam Mahdi. Di fase yang kelima. Nah sekarang kita dikabarkan oleh sebagaimana hadis ini, kita hidup di fase keempat, mulkan jabriyah. Ini fase yang paling berat.
yang akan dialami oleh umat Rasulullah secara global, termasuk kaum muslimin yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu spirit motivasi kepada hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 139. Ini yang harus kita jadikan sebagai pijakan kita untuk memasuki fase yang keempat, yaitu mulkan jabriyah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'nauna in kuntum mu'minin. Jangan kamu bersikap lemah. Jangan kamu bersikap pesimis. Jangan kamu merasa inferior, merasa rendah. Dan jangan kamu merasa marginal, terpinggir. Terlebih ketika kita memasuki fase keempat ini, fase yang paling berat yang dialami oleh umat Rasulullah SAW. Wala tahzan, dan jangan kamu bersedih. Tidak boleh sama Allah. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu tinggi derajatmu. Coba dalam ayat ini Allah katakan, Allah menggunakan kata a'la. Kata a'la itu isim tafdil. Artinya yang disifati oleh ayat itu bisa tinggi, bisa unggul. Pertanyaannya, kapan kita bisa tinggi? Kapan kita bisa unggul? Kapan kita bisa punya al-izzah, kewibawaan? Dalam ayat ini Allah berikan kuncinya. In kuntum mu'minin. Jika kalian beriman kepada Allah. Jika kalian mentauhidkan Allah. Ini kuncinya. Inilah harus kita jadikan sebagai pijakan kita di tengah-tengah fitnah akhir zaman pada fase keempat ini, yaitu fase mulkan jabriyah, di mana di seluruh dunia banyak dipenuhi oleh mulkan jabriyah, penguasa diktator, penguasa yang memaksakan kehendak bagi rakyatnya. Ini fase keempat. Fase yang paling berat dialami oleh kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah juga memberikan motivasi kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitab. Alkitab, Al-Quran ini la raiba fi. Tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu hamba-hamba Allah yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan mereka beriman kepada Alkitab, Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum, yaitu kitab Jabur, Taurat, dan Injil. Wabil akhirati hum yuqin. Dan mereka yakin akan kehidupan akhirat. Ayat itu ditutup dengan ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah hamba-hamba Allah yang tetap mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah, kata Allah, hamba-hamba Allah yang muflihun, sukses, beruntung di dunia wal akhir, baik di dunia maupun di akhirat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Selama kita menjalani kehidupan di buminya Allah Subhanahu wa taala ini, ada dua jalan yang diberikan oleh Allah. Jalan yang pertama yaitu sabilillah, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang kedua sabilis syaitan, jalannya setan. Dan selama kita menjalani kehidupan di buminya Allah ini, ada dua golongan. Hizbullah, golongannya Allah, dan hizbus syaitan, golongannya setan. Selama kita menjalani kehidupan di buminya Allah ini, ada dua tentara. Jundullah, tentaranya Allah, dan jundus syaitan, tentaranya setan. Allah menegaskan dua jalan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sirat bainal haq wal batil. Artinya apa? Dua jalan ini, dua golongan ini, dua tentara ini ditetapkan oleh Allah akan senantiasa berperang, bertarung ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan Hizbullah, golongannya Allah saja yang pasti menang dalam peperangan. Nah sekarang siapa Hizbullah itu? Golongannya Allah itu. Allah tegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 55 sampai 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasulahu walladzina amanu. Fa inna hizballah. Ya, innama waliyukumullahu wa rasulahu walladzina amanu. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakat wa hum raki'un. Innama, ini bentuk takkid, penegasan. Hanya saja auliamu, walimu hanya Allah, Rasul, dan orang mukmin. Titik, tidak ada koma. Innama waliyukumullahu wa rasulahu walladzina amanu. Sesungguhnya auliamu, walimu hanyalah Allah, Rasul, dan orang mukmin. Siapa mereka? Alladzina yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Mereka yang mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tunduk patuh terhadap aturan-aturan Allah. Ayat selanjutnya surah Al-Maidah ayat 56. Allah tegaskan, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballah humul ghalibun. Barang siapa yang menjadikan Allah, Rasul, dan orang mukmin sebagai aulianya, sebagai walinya, sebagai penolongnya,
Fa inna hizballah humul ghalibun. Maka hizbullah. Jadi barang siapa yang menjadikan Allah, Rasul dan orang mukmin sebagai aulianya, walinya, penolongnya, fa inna hizbullah humul ghalibun. Maka golongan Allah lah yang pasti akan diberikan al-ghalibun. Kalangan mufassir menafsirkan al-ghalibun itu kemenangan yang hakiki. Artinya apa? Di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Janji Allah pasti. Tapi syaratnya tadi, wala kita wajib kita berikan hanya kepada Allah, Rasul dan orang mukmin saja. Titik, tidak ada koma. Ini harga mati, nggak bisa diremehkan. Bahkan sampai Rasulullah SAW beliau memberikan penegasan. Kalau Rasulullah SAW, man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dan membenci karena Allah, wa wala fillah, dan memberikan wala, loyalitas karena Allah, wa ada fillah, dan memusuhi karena Allah. Wa inna betunalu wilayatullah bidzalik. Maka sesungguhnya kewalian Allah, kecintaan Allah itu akan diberikan kepada kita ketika kita mengamalkan al-wala wal bara, mengaplikasikan al-wala wal bara dalam hidup dan kehidupan ini. Bahkan Rasulullah memberikan penegasan lagi dalam hadis itu. Jadi Rasulullah memberikan penegasan, sekiranya jadi hamba Allah ini, hadisnya aja, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah. Fa inna wilayatullah bidzalik. Kemudian lanjut hadis itu, ya Allah, astagfirullah. Jika seorang hamba Allah, walaupun dia ini sholat, puasa, ya, itu akan mendapatkan halawatul iman, kata Rasulullah, jika dia mengamalkan, mengaplikasikan al-wala wal bara. Walan tajid abdul iman wa in kathar salatu wa shaumuh hatta yakuna kadzalik. Jadi seorang hamba Allah, kata Rasulullah, tidak akan dapat merasakan lezatnya iman sekalipun dia banyak sholatnya, banyak puasanya. Wa in kathar salatu wa shaumuh hatta yakuna kadzalik, hingga dia mengaplikasikan al-wala wal bara. Ini penegasan Rasulullah SAW. Walan tajid ahdun ta'mal iman wa in kathar salatu wa shaumu hatta yakuna kadzalik. Jadi seorang hamba Allah itu tidak akan merasakan lezatnya iman sekalipun dia banyak sholatnya, banyak puasanya, hingga dia mengamalkan, mengaplikasikan
Al-wala wal bara. Loyalitas dan penolakan. Jadi loyalitasnya hanya diberikan pada Allah, Rasul, dan orang mukmin saja. Titik. Makanya wilayahnya al-wala, apa-apa yang dicintai oleh Allah. Wilayahnya al-bara, apa-apa yang dibenci oleh Allah, kita harus membencinya. Baik itu ucapan, perbuatan, i'tiqad, keyakinan, dan orang. 4 faktor itu. Baru kewalian Allah, kecintaan Allah akan diberikan pada kita. Baru Allah akan memberikan al-halawatul iman, lezatnya iman itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jalan yang kedua, ini golongannya Hizbus Syaitan, golongannya setan. Nah, golongannya setan ini tempat berkumpulnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik. Kira-kira kalau di lapangan itu ngumpulnya orang-orang munafik itu kan seringkali kita lihat. Pasti mereka ini kumpul dengan golongan kafir, golongan musyrik, ya kan? Ini sebuah realitas. Walaknya, aulianya setan at-taghut. Dan Allah sudah memberikan jaminan kepada Hizbus Syaitan. Apa? Al-khasirun, kerugian. Baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau Hizbullah, golongannya Allah, yang mereka benar-benar memberikan aulianya, jadi walinya, walaknya hanya kepada Allah, Rasul, dan orang mukmin, pasti akan diberikan al-ghalibun, kemenangan yang hakiki. Itu sebuah kepastian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi, Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus itu hanya satu. Ad-dinul Islam.